Oke, Iya, rasain iya. lagi sekarang. Ringan. Ringan ya, udah. Ringan, iya. Iya. Enak. Sip. Oke, good. Hatur Oke, nuhun. sami-sami. Oke, Pak Eka. Iya, Kang. Siap. Rasanya gimana sekarang? Udah diperintahkan? Eh, udah coba bicara ke pikiran. Yang tadi Ya. yang diucapkan Bang Dani, saya coba lakukan. Em, Sebenarnya hari ini saya udah mulai baikan gitu ya. Jadi ya, alhamdulillah. Tadi saya udah juga coba bicara ke badan saya keseluruhan bahwa Ya. harus sehat gitu. Biarpun sibuk, tetap harus Oke. sehat. Ada coba dan ada kata harus. Berarti belum belum masuk. Ya. Pertama coba. Coba itu tengah gagal. Oke. Ya. Kedua harus. Ya. Kan harus tuh dipaksa gitu kan. Gitu. Jadi ini tidak ada pemaksaan, itu kerjaan pikiran. Ya, apalagi ada konsep-konsep pengetahuan-pengetahuan misalnya tentang eh, kesehatan tuh seketika jadi lebih sehat itu kayaknya nggak mungkin misalnya gitu ya atau dan Aha. sebagainya dan itu kerjaan pikiran ya itu Anda pikiran itu akhirnya membatasi itu salah satu belenggu lepasin itu semuanya oke oke sekarang boleh nggak eh, Pak Eka ya mau sesibuk apapun kemarin dan lain sebagainya boleh nggak sekarang sehat Boleh? boleh ya dan nggak perlu misalnya wah, capek capek nggak ada tuh namanya capek sebenarnya itu mah pengen pengen dimengerti aja ya biasanya eh, buang aja semuanya oke sekarang tentukan dan putuskan bahwa saya tuh yang benar bukan yang tiga itu ya bukan pikiran bukan tubuh dan bukan perasaan saya memutuskan ya perangkat perangkat itu tadi, perangkatnya memutuskan pikiran, perasaan, tubuh, semuanya sehat dan seimbang. Sudah? Sudah? Sorry, ulang lagi, Kang. Oke. Kan saya itu kan bukan yang ketiga itu. Bukan pikiran, bukan Saya bukan perasaan, bukan pikiran, tubuh. bukan tubuh, bukan perasaan. Ya, Ya, makanya kan Pak Eka bisa bisa melihat ketiganya kan? ya, Oke. Berarti kalau bisa melihat ketiganya, berarti Pak Eka bukan ketiganya itu. Karena kan bisa di luar, bisa ya. mengamati. Oke. Kalau begitu, itu kan perangkatnya. Bilang bahwa semuanya seimbang. Ketiganya semuanya Oke. seimbang. Tiganya semuanya seimbang, pikiran, Oke, perasaan, tubuh seimbang. oke. Ya, Tanpa syarat. tanpa syarat. Oke, rasakan nafasnya, rasakan tubuhnya, rasakan pikirannya, amati rasanya juga, semuanya seimbang, selaras. Oke, langsung bangun. Oke, terus rasain. Gimana rasanya? Ya, nafasnya lebih lega ya. Masih lebih lega. Oke, Kemarin amati, itu, hati-hati. Ketika Pak Eka sedang berkata-kata, hati-hati waspadai pikirannya. Karena pikiran mau intervensi lagi tuh ya pakai tapi dan lain sebagainya misalnya putuskan tetap ajeg di situ ajeg oke oke ulangi apa gimana rasanya ringan. oke good apalagi Em, ada sesuatu di kepala saya gitu. Jadi ada kayak oke nyut-nyut gitu ya. Yang mm-mm. bukan pening, tapi bereaksi lah ya ya, ya ya oke
ya. Jadi itu cara mengaktifkan self healing, ya, atau mengkoneksikan dengan, kalau di alpha itu namanya alpha self healer. Kenapa bukan alpha self healing? Karena kita diajarkan di sini untuk terhubung dengan sang penyembuh itu sendiri, ya. Oke. Gitu. Jadi dengan sang penyembuhnya langsung terhubung, gitu kan. Memasrahkan. Nah, caranya memasrahkannya itu salah satunya bahwa pikiran, perasaan, no intervention, gitu ya, no intervention, gitu. Jadi mereka harus ikut. Nah, di sini kita belajar untuk menjadi playernya, bukan menjadi victimnya. Jadi kalau mau praktek-praktek tentang diri sejati atau self, ya ini salah satu indikator sudah mulai aplikasi, ya, untuk hal-hal yang gitu. Bisa dipahami, Pak Eka? Iya, Kang. Oke. Sip, lebih sehat? Ya. Sip, good. Ya. Oke, teman-teman, itu salah satu praktek ya. Jadi bahwa sebenarnya kalau Anda sudah menjadi diri sejati Anda lebih cenderung sehat. Ya. Karena yang membuat Anda sakit adalah pikiran dan emosi Anda. Anda sedang dikendalikan. Apakah pikiran Anda yang punya konsep, tadi mestinya kalau Teh Heni misalnya punya konsep kalau sibuk gitu ya, jadi capek misalnya kan. Nah, bagi Alfa kan kalau udah ada banyak yang belajar kan Alfa mah nggak pernah capek. Ya, capek itu apa? Nggak ngerti gitu ya. Gitu. Nggak ngerti capek itu ya. Saya bilang begini karena mulai karena perlu komunikasi aja. Padahal kosakata capek itu udah nggak ada gitu. Ya. Karena kata capek itu kosakata keluhan sebetulnya. Terus capek karena ingin dimengerti ya bagi sama orang-orang sekitar. Gitu. Jadi kalau Anda sebenarnya perlu istirahat, ya sudah istirahat aja. Nggak perlu bilang capek. Ya sudah, saya butuh istirahat. Just it, itu doang. Ya, perlu istirahat berapa menit atau jam, atau mungkin Anda perlu jeda waktu. Habis itu, Anda kerjakan lagi yang perlu Anda lakukan. Misalnya kalau Anda waktu itu sibuk mengerjakan pesanan, kalau TNI ya gitu ya, orderan sepatu rajut misalnya, dan lain sebagainya, ya sudah lakukan karena jalan hidupnya saat itu sedang begitu. Nggak usah dilabel-labeli bahwa ini sedang capek, ini sedang sibuk pun nggak perlu sebetulnya. Ya inilah saya lagi menjalani ini, udah itu aja, selesai. Ketika anak banyak label di pikiran Anda tidak menjadi lagi diri sejati. Anda sudah terkontaminasi dengan pikiran, konsep dan semacamnya gitu ya. Ini yang paling simple. Gitu. Jadi sekali lagi yang membuat Anda menderita, yang membuat Anda sakit, ya, itu adalah pikiran dan emosi Anda yang tidak terkendali. Begitu. Oke, jadi kalau Anda sudah stay tune gitu ya, sudah stay alpha, stay tune, Anda kecenderungannya akan tetap bahagia. Bahagianya itu tanpa syarat, maksud saya. Bahagia yang benar-benar sejati, ya, hakiki, tanpa syarat. Dan antibodi Anda akan tetap kuat, gitu ya. Nah, saya mempraktekkan ini udah jauh-jauh hari, udah dari ke-6 anak, saya nggak pernah makan obat, dan apalagi kalau vaksinasi ya, itu nggak sama sekali. Jadi semuanya saya melakukan ini, ya, meskipun saya pernah sakit waktu dulu, gitu ya, itu adalah pelajaran saya. Sehingga saya bisa sharing sekarang. Oh itu maksudnya gitu ya. Oh itu yang saya buat sakit itu karena ini, karena itu. Ya, saya sharingkan. Tapi setelah itu hampir nggak pernah. Ya gitu. Dan kalaupun iya ada ketidakseimbangan, saya kendalikan, ya, dan antibodinya meningkat lagi, normal lagi. Ya. Berikut kehidupan pun tetap seimbang, selaras gitu. Ya. Gitu. Nah, ini salah satu praktek dari indikator. Ya, bukan hanya saya maunya bukan hanya tahu saja gitu ya bahwa yang mengamati itu apa ya, diri sejati itu apa gitu ya. Sampai fungsinya dan
Anda merasakan kehidupan Anda dan membuat Anda sehat dan lebih sejahtera, itu seperti itu, ya, indikatornya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi kalau belum, ya, kalau belum misalnya Anda masih merasa apa yang nggak tenang, jauh dari ketenangan, dari kesejahteraan, sakit-sakitan, ya, berarti Anda masih dikendalikan oleh pikiran dan perasaan terutama. Tubuh tuh hanya respon aja, efek aja. Gitu ya. Oke, ada yang mau sharing atau pertanyaan atau menanggapi? Ada yang mau nanya, Kang? Silahkan. Siapa yang mau nanya? Saya yang mau nanya, Kang. Mau nanyanya begini, bagaimana cara untuk bisa mempertahankan kondisi itu? Stay tune-nya, Kang. Ada tips, ada detiknya, Kang. Oke, good. Tadi pertanyaan Mbak Diana juga sebetulnya. Pengen tetap begitu ya, gitu ya. Pengen tetap pada stay begitu ya. Oke. Nah, bagaimana rasanya? Pertama, sebenarnya latihannya adalah Anda menyadari dulu bahwa diri sejati itu seperti itu. Ya. Rasanya dulu. Dan Anda menyadari bahwa Anda hidup di dunia ketika melek, Anda mulai menggunakan ego, ya, pikiran dan perasaan. Dan dengan tubuhnya, ya, yang memerlukan makan dan lain sebagainya, ya. Nah, sekarang bagaimana rasanya ketika dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan, menyadari, ya, menyadari bahwa saya yang tadi ya, yang diri sejati tadi ya, saya sedang menjalani kehidupan dengan perangkat-perangkat yang tadi. Jadi cukup menyadari saja sebetulnya. Oke, langsung praktek. Anda melek sekarang nggak usah merem. Anda sedang duduk begini nih, ya, sedang duduk begini, ya. Anda cukup menyadari, ya, Anda cukup menyadari sambil mengamati tubuh Anda, mengamati pikiran Anda, dan mengamati emosi Anda, perasaan-perasaan Anda. Stop, praktek langsung. Anda menyadari aja. Anda bukan ketiganya itu. Yang ketiganya itu adalah perangkat Anda yang sedang digunakan. Oke, sekali lagi Anda menyadari bahwa Anda diri sejati yang sedang atau yang mempunyai perangkat-perangkat itu untuk berkehidupan di sini. Kalaupun Anda butuh emosi di situ, ya, emosi itu akan tunduk sesuai dengan kebutuhannya. Ketika Anda butuh pikiran, Anda juga akan berpikir sesuai dengan arahannya. Nyahnya itu kan Anda. Ya. Dan tubuh pun, ya, nih tubuh. Anda amati nih, ini tubuh. Sadari aja. Anda sadari bahwa Anda, ya, Anda tuh yang tadi energi itu ya, energi yang murni, sedang mengamati tangan. Anda sedang mengamati tangan. Anda tuh diri sejati Anda, sedang mengamati tangan Anda. Dan Anda pun sedang mengamati energi Anda. Bahwa energi dengan tubuh itu beda. Sekarang, biar tahu bedanya, Anda sekarang hidup, jalani, ya, sekarang, detik ini, Anda adalah ego.
Anda adalah ego, Anda adalah pikiran, dan Anda adalah perasaan. Beda nggak rasanya? Beda ya? Beda kan? Beda ya? Oke. Lebih nyaman yang sebelum. Lebih nyaman sebelumnya. Oke, jadi caranya gimana supaya tetap stay di situ? Ya Anda cukup menyadari saja bahwa Anda tuh diri sejati Anda. Bahwa Anda tuh diri sejati maksud saya. Anda diri sejati, bukan pikiran, bukan perasaan, bukan tubuh. Pikiran dan perasaan dan tubuh itu adalah perangkatnya saja. Ya, perangkat buat makan, buat mikirkan sesuatu, inovasi dan sebagainya. Ya, perangkatnya. Sehingga Anda tidak perlu karena kalau gini, kalau Anda sebagai pikiran atau sebagai perasaan, Anda gampang ke-trigger oleh eksternal. Tapi kalau ada yang men-trigger nih, misalnya ada yang merendahkan Anda lah misalnya gitu ya, mengabaikan Anda misalnya. Terus terasa tuh misalnya tidak nyamannya. Yang tidak nyaman siapa? Ketika itu kejadian, perasaan kan atau pikiran Anda. Sehingga ya, jadi ketika begitu ini pikiran perasaan saya sedang tidak nyaman. Tapi bukan Anda yang tidak nyaman itu bukan Anda. Oke. Fungsinya apa sih ketika Anda ada di kesadaran itu, Anda akhirnya bisa mengendalikan ada yang di luar diri Anda ini. Ini nih pikiran lagi gak nyaman nih, lagi bergejolak nih. Kan Anda mengamati dari luar. Tenang. Gitu ya. Tenang. Meskipun kamu tidak dihargai, meskipun kamu tidak diakui, ya, nggak apa-apa, lepasin aja. Kamu nggak perlu penghargaan dari orang lain. Aku udah cukup menghargai kamu kok. Aku udah cukup menganggap kamu bernilai kok. Aku sayang kamu. Oke ya? Ya. Tapi kalau Anda sebagai perasaan, susah kan gimana ngendaliinnya? Harus ada dari luar. Kalau kuda liar kan harus ada penunggangnya untuk kendaliin. Kalau nggak ada kan jadi kudanya gitu kan, misalnya yang liar itu kan susah. Berarti kuncinya di apa? Di menyadari bahwa Anda itu adalah sebenarnya udah diri sejati. Gampang ya? Coba Mbak Diana, paham nggak Mbak Diana? Anda nih. Bisa memahami nggak? Bisa. Mana bedanya ternyata ya gampang kan dibuat susah supaya rame. Iya. Ya. Tapi nggak gampang juga saya rasa. Maksudnya nggak semua gitu loh. Tergantung sih ya. Nggak tahu lah. Itu pikiran yang ngomong tuh. Pikiran yang ngomong. Pikiran. Nggak, tapi maksudnya di realnya aja, di kenyataannya aja, Kang Dani. Bener nggak? Iya. Cerita, maksudnya saya melihat secara semua gitu ya. Soalnya kalau kita semua kayak begini kan kehidupan di dunia kan wah semua bisa terkendali. Iya. Kenyataan terkendali Kang Dani. Betul. Ya, makanya beruntung nih di sesi ini nih ya. Kita tahu ya. Kalau gampang ya semua terkendali. Ya karena orang belum tahu bahwa ini gampang. Ya. Dan saya pun untuk mencari kegampangan ini, ya, itu juga lama banget. Ternyata gampang, gitu. Benar. Kenapa? Tapi susah, benar. Nggak semua bisa nangkep saya rasa. Maksudnya itu, itu butuh waktu, benar sih. Soalnya makin setiap hari saya juga rasain gitu ya.
Dulu perasaan saya, maksudnya Kayak pengertian gini, gini. Heeh. Ya, kayak gini. Ya, hati-hati belief system itu ya. Jadi Kang Dani, Kayak gini saya jelasin dulu. Sebentar. Saya menjelasin dulu. Kenapa? Tapi saya memaklumi ya. Kenapa orang-orang berpikir tidak gampang? Karena pendahulunya para penyampai-penyampai itu yang udah ribuan tahun itu bikin susah. Ya, padahal para utusan itu sebenarnya mengajarkan dengan mudah. Gitu. Tapi akhirnya ketika downgrade gitu ya. Downgrade itu dalam penyampaian gitu ya. Itu akhirnya dibuatkan sebuah metode. Metode itu jebakannya justru. Metode punya murid lagi kan, murid akhirnya punya metode lagi, makin jauh dari sang sumber kan. Anda sekarang bilang sesuatu lah, pernah kan mainan kata berantai dari satu sumber satu ujungnya sampai beda gitu ya, Jauh ya. Jauh gitu ya. Nah itu yang dialami sebenarnya. Gitu. Dan saya menelusuri itu sampai ke sumbernya. Ternyata ketika ketemu gampang ternyata gitu. Cuma memang waktu itu secara kesadaran mungkin memang ya mungkin para utusan yang dulu juga distorsinya terlampau jauh. Jadi mungkin dulu juga memang tidak ada peran buat itu sih mungkin ya gitu ya. Tidak ada perannya buat bisa digampangin gitu ya. Mungkin ya. Karena saya perlu hati-hati. Intinya gini deh. Saya lagi ini mah ngehayal ya. Saya lagi ngehayal waktu di depan Ka'bah lagi ngehayal. Saya bilang gini, wahai Rasul, saya bilang gitu. Ini ngehayal ya. Wahai Rasul, kenapa engkau mengajarkan sesuatu sehingga umatmu seperti ini? Seperti ini tuh karena waktu itu saya lihat, ya. Ini kemarin kan Desember saya umroh itu ya. Orang itu lebih menyembah simbol, ya, lebih menyembah ayat-ayatnya itu sendiri, mohon maaf gitu ya. Sampai kan Ka'bah diusap-usap gitu ya, sampai berebutan tanpa melihat secara manusia itu ya, yang lain gitu ya. Semuanya mengejar pahala sampai saya tuh untuk sholat berjamaah itu sampai bersaingan masuk lift di hotel ya. Jadi deg-degan karena mereka mengejar yang paling duluan itu ya, paling dekat itu. Saya melihat itu waktu itu. Nah, jawabannya apa? Ini ngehayal lagi nih jawabannya dari Rasul. Waktu itu katanya, ya, waktu itu adalah caranya Rasul mengajarkannya tuh pada waktu itu memang perlu begitu, ya. Tapi sekarang ya giliran kamu. Nah, saya nyengir di situ. Ya, ini menghayal waktu itu, ya, lagi ngehayal di depan Ka'bah gitu ya, gitu. Ya mungkin aja kali ya. Jadi banyak setelah ada waktunya, ada fase-fasenya, ada giliran yang lain untuk membalikan lagi ke ajaran kemurnian itu sendiri, ya.
apa ajaran Ibrahim itu sendiri, yaitu tauhid yang benar-benar tauhid, maksud saya ya, yang benar-benar tanpa simbolik ya. Kan berhala itu simbolik gitu ya, gitu. Tidak ada Tuhan selainnya gitu ya di situ. Jadi benar-benar fokus ke situ. Dan di situ ya, untuk bertemu Tuhan itu sangat gampang ternyata. Anda tinggal menyerahkan diri Anda, selesai, sudah cukup. Ya, dengan cara apapun ya. Gitu. Kata berserah diri aja kan sudah bersuci gitu. Kan menyerahkan pikiran, tadi praktek kan, menyerahkan tubuh Anda, menyerahkan pikiran Anda, menyerahkan perasaan Anda. Selesai. Udah ditemui langsung kan. Gitu. Sama dengan pasrah, iya, berserah diri itu pasrah, bukan pasrah putus asa, hati-hati ya. Gitu ya. Jadi memasrahkan diri sepenuhnya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan, Kang Dani. Ya. Kang Awi jangan mancing-mancing ya. Oh, bukan. Ini apa namanya? Lupa tadi tuh. Nah, kan benar kan? Udah. Bukan. Ini Salahnya. Kang Dani, jadi untuk tetap stay tadi ternyata mudah sekali untuk bisa stay yang tadi di posisi yang saya tanyakan tadi. Jujur aja saya cerita bahwa saya sebelumnya lagi ada problem di daerah perut dan sedikit di atas perut. Ya, ikutin sesi yang tadi, yang Teh Heni sama Pak Eka, saya diam-diam, hilang itu. Hilang dengan seketika, hanya ngikuti prosedur yang Kang Dani ceritakan. Saya memang mengosongkan diri dulu. Karena kan, karena mengosongkan diri itu artinya pikirannya tadi, saya coba ikuti aja apa saran Kang Dani, ternyata lebih mudah. Ketika saya mulai sedikit ada lonjakan pikiran, nggak bener nih, Dani gini, analisa, itu saya padamkan lagi. Ya. Itu ternyata hambatannya di sana, Kang. Betul. Hambatannya di sana yang membuat susah diri itu ketika ada yang muncul analisa-analisa bahwa saya merasa lebih tahu atau saya lebih paham dengan konsep-konsep, itu ternyata menghambat. Pada saat saya ngikutin sesi kelas Kang Dani, saya harus setuju bahwa saya menjadi nol dulu. Menjadi gelas kosong itu ternyata lebih menyenangkan. Enak, Kang Dani. Makasih, Kang Dani. Oke, good. Ya, silakan Mbak Liza. Ini nyambung yang tadi barusan disampaikan. Jadi sebenarnya waktu kita lagi duduk diem itu kan, kadang-kadang suka ada yang keluar dari rasa keluar dari batin gitu kan. Ini otak udah langsung mau membuat relasi kan. Biasanya otak langsung cari relasinya apa ya kan gitu kan. Nah kesadaran pas sadar itu gitu kan. Langsung udah jangan dianalisa lagi, cuman diamatin diem aja. Ya gitu ya Kang ya. Ya, jadi kesadaran itu kan akhirnya kalau sudah kuat, lebih dominan, tahu penyusupnya. Ya. Gitu. Jadi yang penting kita latihan dominan di kesadaran dulu. Jadi ketika ada pikiran yang masuk, siluman-siluman pikiran, tahu, ngapain kamu? Kayak gitu ya. Ngapain? Ini sana ya. Nah, kayak gitu. Ya, oke. Oke, good. Udah dapat